Pria saat ini menyentuh wanita itu. Waktu sepertinya berhenti. Dia segera mengatakan wanita itu tidak akan selamat malam itu. Mengapa kamu bisa mengatakan itu? Karena dia bisa merasakan kematian. Kemampuan ini pertama kali muncul ketika ia masih kecil. Malam itu ibunya kesakitan. Cole tidak sengaja menyentuh tubuh ibunya. Waktu segera berhenti. Saat itu, dia masih belum mengetahui apa itu kematian. Hanya perasaan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia segera berlari mencari dokter, tapi sudah terlambat. Sang ibu masih memiliki detak jantung. Gereja masih mengklaim bahwa dia sudah mati. Pada saat itu, keilahian adalah yang tertinggi. Penghakiman gereja adalah yang terakhir. Malam itu dia hanya bisa menyaksikan ibunya meninggal. Keesokan harinya, kedua adik perempuannya terpaksa diadopsi. Cole tidak punya tempat tujuan, jadi dia mengikuti dokter barber untuk magang. Bertahun-tahun kemudian, Cole mengunjungi banyak tempat, pelajari semua metode penyembuhan barber. Suatu hari seorang lelaki tua datang ke barber untuk mencabut giginya. Saat Cole menyentuhnya, waktu berhenti sekali lagi. Cole merasa lelaki tua ini tidak akan selamat malam itu. Tapi barber masih tidak percaya. Alhasil, malam itu, lelaki tua itu benar-benar meninggal. Orang mengira mereka penyihir. Tidak mudah untuk keluar dari sana. Namun mata barber tidak bisa melihat apapun lagi. Untuk mengobati matanya, Cole pergi ke dokter Yahudi. Dia melakukan operasi pada mata barber. Beberapa saat kemudian, barber kembali melihat cahaya. Hal ini membuat Cole sangat terkejut. Dokter Yahudi itu memberitahunya, di kota yang jauh bernama Isfahan hiduplah dewa pengobatan bernama Sina. Dia belajar kedokteran di sana. Untuk meningkatkan keterampilan medisnya, Cole mengucapkan selamat tinggal kepada barber. Cole pergi mencari mimpinya. Butuh waktu 1 tahun untuk melintasi lautan yang tak terhitung jumlahnya, Cole akhirnya mencapai tepi gurun. Untuk bergabung dengan karavan, Cole berpura-pura menjadi seorang Yahudi dan memulai perjalanan melintasi gurun. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Rebecca. Duanya berbicara satu sama lain dan cinta mulai bersemi. Namun saat ini, badai pasir muncul. Badai pasir memecah belah kelompok. Saat Cole bangun, semua orang sudah mati. Cole mengalami dehidrasi berkali-kali, karena dalam mengejar impiannya di bidang kedokteran, ia bertahan dan mencapai kota impiannya. Kota Isfahan, ibu kota kuno Persia. Ia menjadi murid dewa pengobatan Sina. Di sini, buku-buku kedokteran bertumpuk di pegunungan. Peralatan perawatan medis yang ilmiah dan canggih. Cole mengandalkan bakatnya dan keterampilan medisnya meningkat pesat. Suatu hari, hakim memperkenalkan istrinya. Wanita itu berbalik, dan Cole tiba-tiba membeku. Ternyata Rebecca belum mati. Hari itu dia beruntung bisa bertahan hidup. Tapi sekarang dia sudah menjadi istri orang lain. Cole memiliki kemampuan yang sangat istimewa. Sentuh saja tubuh orang lain. Dia akan tahu berapa lama lagi orang itu akan hidup. Dia mengatakan wanita itu tidak akan hidup setelah malam ini. Dan biarkan dia berbaring, memeriksa tubuhnya dengan cermat. Cole melepas sepatu gadis itu untuk memeriksanya. Dan menemukan penyebab kematiannya. Ternyata dia telah digigit kalajengking beracun. Jika dia terlambat 1 langkah, wanita ini akan mati. Melalui ini, Sina mengetahui kemampuan khususnya. Dia merasa Cole adalah seorang jenius, jadi dia membawanya menemui Raja Persia. Dan merekomendasikan Cole sebagai dokter. Suatu hari, seorang pria misterius memasuki kota. Dia terjangkit penyakit menular. Masyarakat ketakutan dan tidak berani mendekat. Epidemi ini menyebar dengan cepat kemana-mana. Semakin banyak orang yang tertular. Orang-orang dengan panik berjuang untuk mencuri makanan. Adegan itu sangat kacau. Pandemi abad ini sungguh mengerikan. Dalam waktu kurang dari setengah hari, jumlah orang yang terinfeksi meningkat secara eksponensial. Ada orang sakit di mana-mana. Cole menggunakan kemampuan spesialnya, melihat semua orang di sini akan mati. Untuk mencegah penyebaran epidemi, Raja memerintahkan penutupan kota. Masyarakat terhindar dari kelaparan dan kemiskinan. Hanya mereka yang mempunyai kekuasaan dan uang yang dapat melarikan diri dari tempat ini. Hakim adalah salah satunya. Karena Rebecca tertular, hakim dengan kejam melemparkannya ke dalam bak air. Cole tidak peduli dengan bahayanya dan menyelamatkannya. Ia membawanya ke rumah sakit. Epidemi ini terjadi dengan hebat. Setiap hari ribuan orang meninggal. Bahkan Sina pun tidak berdaya. Untuk menyelamatkan orang yang dicintainya, Cole memikirkan banyak cara. Suatu saat, dia melihat seekor kutu pada seorang pasien. Ia percaya bahwa penyakit itu disebarkan oleh kutu. Orang-orang segera mengkremasi jenazah. Gunakan kain putih untuk membuat pakaian pelindung tubuh. Dengan sangat cepat, Cole mengetahui bahwa kutu merupakan parasit di tubuh tikus. Semua orang segera mulai membasmi tikus di seluruh kota. Hentikan segala cara penularan. Tingkat infeksi juga secara bertahap menurun. Angka kematian juga semakin rendah. Di bawah asuhan Cole, kondisi Rebecca pun membaik. Keduanya berpegangan tangan, memutuskan untuk tidak meninggalkan satu sama lain selama sisa hidup mereka.
Namun setelah epidemi itu hilang, orang yang melarikan diri kini telah kembali. Dan Hakim adalah salah satunya. Cole dan Rebecca terpaksa meninggalkan satu sama lain. Obatnya sudah hilang, tapi Cole ragu dengan pengobatan. Pernahkah kamu meragukan doamu? Cole ingin membedah tubuh manusia. Di era itu, hal ini tidak menghormati para dewa. Tapi dia tidak bisa berpikir sebanyak itu. Dia diam-diam membedah mayat. Gambarlah diagram struktur internal tubuh manusia. Namun tak lama kemudian, kejadian ini diketahui. Pria ini tidak takut mati. Dia sendiri yang melawan kekuatan para dewa. Gereja sama sekali tidak mengizinkan adanya hal ini. Di zaman ini ketika yang ilahi adalah yang tertinggi, gereja adalah yang tertinggi. Cole berani membedah mayat. Ini merupakan penghinaan besar terhadap para dewa. Ini adalah sebuah pengkhianatan, sebuah pemberontakan besar. Kesalahan apa yang dilakukan Cole? Agama apa yang dia hianati? Cole mempertaruhkan nyawanya untuk memprotes. Jika semua orang percaya pada pengobatan, maka gereja akan kehilangan posisi dan kekuasaannya. Gereja percaya bahwa perilakunya adalah seorang penyihir. Cole dijatuhi hukuman mati, dan Sina juga terlibat. Baginya, Cole sudah cukup menjadi seorang dokter. Namun karena kecerobohannya, ia kehilangan nyawanya dengan sia-sia. Tapi Cole tidak menyesal. Dia memberitahu Sina bahwa selama ini mereka salah. Struktur internal tubuh manusia sangat berbeda dengan buku. Dia menjelaskan apa yang dia lihat selama operasi. Malam itu, Sina pun menyadari banyak hal. Raja mengetahui bahwa Cole dan Sina ditangkap. Dia memerintahkan para tetua gereja untuk datang dan menuntut pembebasan Cole dan Sina. Raja sudah lama mengetahui bahwa gereja dan musuh berkolusi. Mereka ingin mencaplok seluruh negara Persia. Raja ingin membunuhnya. Namun begitu dia mencabut pedangnya, Raja langsung terjatuh. Ternyata sang raja mengidap penyakit ganas. Di luar kota, musuh gencar mengejar mereka. 2 orang bisa menyelamatkan raja yang akan dieksekusi. Saat Algojo hendak menebangnya, raja mengirim seseorang untuk menyelamatkan mereka. Raja tahu dia akan mati, jadi dia membiarkan Cole melakukan operasi padanya. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan raja. Mereka tidak punya waktu lagi. Cole dengan gigi mengeluarkan pisau bedahnya dan memotong garis. Potongan ini membuka pintu untuk menerangi seluruh sejarah pengobatan. Operasinya berjalan sangat lancar. Usus buntu raja berhasil diangkat. Setelah itu, raja tidak beristirahat. Segera dia mengambil pedangnya. Anda harus melindungi negara ini. Dia mengirim pengawal militer untuk membawa Cole pergi. Di dalam rumah sakit, Sina duduk dengan linglung. Ini adalah gairah seumur hidupnya. Dia tidak bisa pergi. Ketika Cole tiba, dia menemukan botol obat di tanah tetapi terlambat. Cole mengetahui bahwa Sina akan mati nanti malam. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia memberikan semua yang dia miliki dalam hidupnya untuk Cole. Dia mengakhiri hidupnya dengan api. Di medan perang, raja memiliki semangat juang yang kuat. Dia mengenakan baju besi, tidak takut hidup atau mati. Namun ada perbedaan besar di antara keduanya. Pada akhirnya, Persia tetap tersingkir. Raja juga ditembak mati. Pengobatan itu seperti terlahir kembali. Jalan menjadi lebih panjang. Tidak terikat pada langit atau bumi dan tidak takut pada hantu atau dewa. Mungkin sikap inilah yang seharusnya dimiliki masyarakat.